Hai sis, pernah nggak sih kamu ngerasa setiap keputusanmu itu kayak lagi diuji? Padahal bahagia itu kan hak kamu, bukan izin dari orang lain. Nah, bicara soal kebahagiaan, kita semua tahu banget. Apalagi kita sebagai wanita, seringkali kita tuh terjebak dalam lingkaran setan apa kata orang. Aduh, rasanya tuh ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari penampilan, karir, pilihan hidup, sampai status pernikahan, semuanya kayak butuh persetujuan dulu. Setuju gak sih? Ekspektasi sosial yang rasanya nggak realistis banget, ditambah lagi keinginan kuat untuk diterima, seringkali tanpa sadar malah bikin kita kehilangan diri sendiri. Dan yang paling parah, kehilangan kebahagiaan sejati. Tapi gini deh sis, tahukah kamu, kebahagiaan sejati justru sirna saat kita terlalu fokus mencari validasi eksternal. Ini bukan tentang jadi egois atau nggak peduli sama orang lain sama sekali, bukan itu. Tapi ini tentang membangun benteng kebahagiaanmu sendiri yang kuat dan kokoh agar tak goyah hanya karena bisik-bisik atau pandangan orang lain yang nggak penting. Ini tentang kamu dan cuma kamu. Siap untuk membangun benteng itu bareng aku? Yuk kita mulai. Pertama, mari kita kenali dan pahami dulu. Dari mana sih sumber kebutuhan validasi ini muncul? Coba deh ingat-ingat. Berapa banyak impian atau passion yang pernah kamu tunda, atau bahkan kamu kubur dalam-dalam cuma karena takut dihakimi? Misal nih, kamu pengen banget belajar melukis atau traveling sendirian, tapi suara-suara di kepala bilang, nanti apa kata orang kalau kamu nggak fokus cari kerja yang stabil? Atau wanita kok sendirian? Nah, itu contoh nyata bagaimana validasi eksternal bisa merusak kebahagiaan kita. Secara psikologis, ini ada bedanya loh sis antara self-worth dan other-worth. Self-worth itu nilai diri yang kita rasakan dari dalam, murni dari kita sendiri. Sedangkan other-worth itu nilai diri yang bergantung sama pengakuan atau penilaian orang lain. Ketika kita terlalu bergantung pada other-worth, kita kayak menyerahkan kunci kebahagiaan kita ke tangan orang lain. Padahal kunci itu harusnya ada di kamu, sis. Nah, setelah kita paham akarnya, langkah selanjutnya adalah membangun fondasi identitas diri yang kuat. Ini penting banget, sis. Coba deh, sekarang ambil waktu sebentar, mungkin setelah nonton video ini, dan lakukan latihan singkat ini. Tuliskan 3 nilai pribadi yang paling penting buat kamu. Jujur aja. Lalu, apa passion atau hobi yang bikin kamu lupa waktu? Dan terakhir, apa sih tujuan hidup terbesarmu yang kalau kamu capai rasanya bakal puas banget? Contohnya ada loh wanita-wanita inspiratif yang hidup berdasarkan nilai-nilainya sendiri meskipun awalnya ditentang banyak orang. Mungkin kamu kenal ada tokoh yang seperti itu kan? Mereka bisa jadi inspirasi kalau kita fokus pada apa yang benar-benar penting bagi kita. Karena cuma dengan mengenal dirimu seutuhnya, kamu bisa berdiri tegak tanpa perlu tepuk tangan dari orang lain. Lalu, bagaimana kalau kritik tetap datang? Ini dia teknik memfilter dan merespons kritik. Karena nggak semua omongan orang itu racun kok sis, kadang ada yang membangun. Jadi kita harus punya 3 strategi praktis untuk membedakannya. Pertama, teknik evaluasi sumber. Siapa yang bicara? Apakah dia orang yang memang peduli dan ingin kamu berkembang? Atau hanya seseorang yang suka berkomentar negatif? Kedua, fokus pada tujuan. Apakah kritik itu relevan dengan tujuan hidup atau impianmu? Jika tidak, buang saja. Dan yang ketiga, ambang batas emosi. Cukup dengarkan sampai kamu merasa batas toleransi emosimu tercapai. Jika sudah mulai mengganggu mentalmu, cukup. Tidak perlu dilanjutkan. Contoh dialog respons yang tegas tapi elegan. Kalau ada yang bilang, kok kamu gitu sih, nggak kayak wanita lain pada umumnya? Kamu bisa jawab santai tapi berbobot. Makasih ya sarannya, tapi aku nyaman kok dengan pilihan hidupku. Setiap orang kan punya jalannya sendiri. Simpel kan sis? Oke, sekarang kita bahas tentang lingkunganmu. Ciptakan lingkaran sosial yang mendukung. Ini krusial banget sis. Coba jujur, ada nggak sih orang di sekitarmu yang setiap kali kamu ceria, mereka justru menjatuhkan? Atau yang selalu bikin kamu merasa nggak cukup? Itu ciri-ciri toxic people. Tips praktisnya, identifikasi mereka dan perlahan batasi interaksi. Bukan berarti harus musuhan, tapi kamu punya hak kok untuk menjaga energi dan hatimu. Pilihlah orang-orang yang bisa jadi support sistem otentikmu,
Mereka yang merayakan kebahagiaanmu bukan mencemburuinya. Gimana sih cara mencarinya? Mulai dari teman lama yang tulus, bergabung di komunitas positif, atau bahkan keluarga yang suportif. Coba deh share di kolom komentar, siapa sih support system terkuatmu saat ini? Aku penasaran loh. Dan yang terakhir, tapi tak kalah penting, rayakan ketidaksempurnaan dan progresmu. Ingat ya sis, tidak ada manusia yang sempurna. Aku sendiri juga masih belajar banyak hal dan kadang bikin salah. Banyak kok dari kita yang punya perjalanan panjang dalam menerima diri sendiri dengan segala kekurangannya. Dan itu normal. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju penerimaan diri itu adalah kemenangan. Jadi, jangan ragu untuk merayakan dirimu apa adanya. Untuk menutup poin ini, aku pengen banget kamu berbagi satu hal yang kamu syukuri dari diri kamu sendiri di kolom komentar sekarang juga. Apapun itu, mau kecil atau besar, yuk kita rayakan bersama di sana. Aku tunggu ya. Perjalanan menuju kebebasan sejati ini memang butuh waktu, tapi kamu tidak sendirian. Jika kamu siap melangkah lebih jauh dan ingin tahu lebih banyak cara membangun kepercayaan diri dari dalam, tonton video kami yang ini tentang cara meningkatkan self-esteem dalam 30 hari, atau video ini tentang membangun batasan sehat dalam hubungan. Mana yang akan kamu tonton duluan? Bagikan di kolom komentar ya!